Hai, selamat pagi dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Eli Astari. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Mahendradata. Universitas Mahendradata adalah salah satu universitas tertua yang ada di Bali. Saya pada pagi hari ini akan menjelaskan salah satu mata kuliah, yaitu pelatihan kewirausahaan, yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu marketing dan entrepreneurship atau ilmu kewirausahaan. Kewirausahaan di Universitas Mahendradata adalah salah satu prodi unggulan. Kenapa? Karena di prodi ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana menjadi wirausaha sejak dini. Dan salah satu mata kuliah unggulan kami adalah pelatihan kewirausahaan. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang mata kuliah ini, saya akan jelaskan dulu apa itu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran daripada mata kuliah pelatihan kewirausahaan adalah bagaimana mahasiswa nantinya dapat menganalisis konsep dasar kewirausahaan dan pelatihan bisnis, serta membuat rencana usaha yang mudah untuk direalisasikan dan dijalankan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan juga memiliki 16 kali pertemuan. Metode yang saya gunakan dalam mengajarkan mata kuliah ini adalah 30% menggunakan studi literatur, 25% studi kasus, dan 45% mereka langsung praktek usaha atau membuat usahanya baik secara online maupun secara offline. Mata kuliah ini memiliki 10 kemampuan akhir, yaitu yang pertama, memahami dan mengenal lingkup apa itu kewirausahaan. Yang kedua, merencanakan produk dan diversifikasi produk. Yang ketiga, bagaimana mereka bisa memahami produk identity. Kemudian yang keempat, membuat rencana dan menyusun rencana bisnis, atau mereka sudah memahami bagaimana membuat kanvas bisnis. Kemudian, mereka harus mampu menyusun strategi pemasaran, kemudian mampu memahami channel-channel pemasaran, kemudian memahami tentang legality usaha, dan juga mitigasi risiko. Yang kedelapan, mereka harus memahami bagaimana cara menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang terpenting adalah yang kesembilan, mereka mampu merealisasikan dan mempraktekkan usaha mereka dengan kanvas usaha yang sudah mereka persiapkan. Kemudian yang ke-10, mereka harus mampu melakukan marketing productivity. Ini yang terpenting. Kenapa? Karena mereka harus menjelaskan dan mengukur bagaimana produktivitas usaha mereka. Dan yang terakhir, mereka itu bisa mempresentasikan perkembangan daripada usaha mereka. Tentunya setelah usaha mereka direalisasikan, tidak lepas daripada dukungan inkubator bisnis di fakultas yang akan memonitoring dan mengevaluasi bisnis mereka, serta mendampingi bisnis mereka sampai berkembang meski sudah tidak menempuh mata kuliah ini. Sehingga pencapaian terbesar daripada mata kuliah ini adalah mampu mencetak wirausaha muda yang tentunya disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi daripada mahasiswa. Sebelum saya memulai menjelaskan mata kuliah ini, sebelumnya saya akan memberikan apa itu referensi yang saya gunakan untuk mengajarkan mata kuliah ini. Yang pertama adalah saya menggunakan buku dari Ciputra yang berjudul Bagaimana Entrepreneurship Mengubah Masa Depan. Buku yang kedua yaitu saya menggunakan buku Bruce R. Beringer yang isinya tentang Entrepreneurship, Successful Launching New Ventures, 4th Edition and Practice Hall. Yang ketiga adalah buku tentang kewirausahaan manajemen usaha kecil dari Justin Lee Longerecker, dan juga tentang entrepreneurship dari buku Horace Derby Peter MP Selford. Saya membiasakan mahasiswa untuk membaca buku-buku berbahasa Inggris supaya melatih mereka untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris, terutama mengenai vocabulary mereka. Nah, pada berikutnya saya akan tampilkan cuplikan daripada pada saat saya mengajar mata kuliah ini. Tentunya
Cuplikan pembelajaran dilakukan secara online atau melalui Zoom. Karena kuliah ini dilakukan beberapa bulan yang lalu pada saat kita sudah dalam masa pandemi. Di sana saya menjelaskan cuplikan tentang kuliah pada saat awal saya melakukan pertemuan, yaitu pertemuan perdana, di mana di sana disepakati tentang kontrak kuliah bersama mahasiswa, menjelaskan RPS, dan juga kesepakatan tentang penilaian-penilaian yang akan saya lakukan. Untuk itu, nyimak cuplikan mengajar saya. Silakan. Halo, selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu. Oke, rekan-rekan selamat malam. Sebelumnya Ibu aturkan panganjali umat ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Terima kasih ya. Kita hadir hari ini kuliah perdana ya, mata kuliah pelatihan kewirausahaan. Oke, tampaknya muka-mukanya Ibu kayaknya kenal semua ya, karena kita udah pernah bertemu di semester lalu ya. Kita udah ketemu, ada siapa aja ya, Ibu mau lihat dulu. Ada Trisna, ada Dayu, ada siapa lagi nih? Oh iya, Bahtiar, ada Penny juga. Oh iya, Penny, gimana usaha kamu, Penny? Pas Tungkara lancar, Ibu, walaupun di tengah pandemi. Iya, di tengah pandemi. Tungkara lancar ya, Penny ya. Harus tetap bertahan di situasi sekarang, memang situasi yang sangat sulit ya. Kalian juga udah semester 7, sebentar lagi, 1 semester lagi ya. Kalian akan sudah menyusun dan juga udah akan menuju tugas akhir. Baik, malam hari ini kita akan memperkenalkan mata kuliah ini, tapi sebelumnya kita akan ada kesepakatan ya, kesepakatan kuliah selama 1 semester atau dengan 16 kali pertemuan, seperti itu. Jadi Ibu akan share di sini sebelumnya. Oh iya, tentunya karena kita udah pernah ketemu di kuliah-kuliah sebelumnya, kayaknya Ibu nggak perlu perkenalkan diri lagi ya, kan udah kenal semua. Ada yang belum kenal Ibu? Dah, Bu. Biar waktu kita nggak habis ya. Jadi kita akan langsung kepada kontrak kuliah ya. Tentunya kalian sudah tahu mata kuliah ini adalah mata kuliah semester akhir, mata kuliah terakhir kalian sebelum kalian nanti terjun untuk membuat tugas akhir ya. Nah, Ibu akan share screen ya. Yang kontrak kuliah ini adalah kesepakatan kita selama kuliah berlangsung selama 16 kali pertemuan. Tentunya dengan mata kuliah kewirausahaan, kalian sudah tahu dengan dosen saya sendiri, Ana Agung Eli Astari. Kemudian juga kalian sudah mengambil mata kuliah pola pikir kan sebelumnya? Sudah ya? Sudah, sebelumnya. Nah, tentunya juga sebelumnya ketemu Ibu juga kan di kewirausahaan. Oke, selama 16 kali pertemuan, hal-hal yang kita bahas di sini adalah mengenai kewirausahaan. Kemudian kalian akan diperkenalkan dengan jenis-jenis produk dan diversifikasi produk, kemudian identitas produk, kemudian juga bagaimana membuat rencana bisnis. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi buat semua rekan-rekan, tentunya kalian nanti akan menjadi wirausaha muda ya. Kemudian juga bagaimana membuat strategi. Kemudian juga Ibu akan perkenalkan kalian bagaimana mengenai marketing yang telah sekarang ada ya, artinya bagaimana di posisi di market 1.0 sampai ke omni channel yang sekarang lagi tren. Kemudian juga kalian akan belajar tentang legalitas, bagaimana menjalin kerjasama. Kemudian tentunya adalah yang terpenting kalian merealisasikan ya. Tidak hanya rencana ya, kalian harus merealisasikan usaha kalian tentunya baik. Nah, karena kita memiliki waktu yang terbatas, tentunya nanti kalian akan membuat usaha yang kita arahkan ke online dulu ya. Kita akan arah. Tapi kalau nanti offline kalian bisa melaksanakan, tidak masalah ya. Saat ini akan lebih bagus sekali nilainya. Dan yang terakhir adalah mengenai produktivitas daripada usaha kalian ya. Nah, tentang capaian belajar atau menjadi apakah saya setelah saya mengenai mata kuliah ini, itu namanya CPL, artinya capaian pembelajarannya, yaitu kalian nantinya harus sudah mampu menganalisis konsep dasar kewirausahaan, kemudian juga pelatihan bisnis, membuat rencana usaha yang mudah direalisasikan.
Sekecil apapun usaha, rencana, apabila dia dapat direalisasikan, itu baru namanya wirausaha. Jadi bukan wirausaha rencana besar tapi tidak dilaksanakan. Mending yang kecil tapi kita kerjakan, ya. Nah, ini adalah indikator, Ibu tidak perlu jelaskan. Ini juga bagaimana setiap minggunya kita menjalankan pertemuan-pertemuan sampai pada di pertemuan yang ke-16 nanti, yaitu UAS. Nah, kita akan strategi perkuliahan itu adalah active learning dan cooperative learning. Saya akan lebih banyak nanti mendengar sharing-sharing dari kalian. Tentunya dalam kuliah berlangsung kita akan ada short video, kita akan ada brainstorming, kemudian kita juga ada discussion di mana kalian lebih banyak yang akan memberikan input ke kita, ya, ke teman-teman yang lain, ya, seperti itu. Nah, tugas-tugas juga ada. Nanti ada tugas membuat business plan yang nanti akan kalian presentasikan pada saat UTS, dan juga yang UAS adalah kalian memiliki bisnisnya. Tentunya ini akan dikerjakan secara berkelompok seperti itu, ya, karena membuat usaha kan tidak mudah. Jadi kalau berkelompok kalian bisa lebih cepat menyelesaikan. Nah, itu kriteria penilaian. Nah, ini yang penting supaya kita sepakat nantinya. Nanti Ibu kok nilai saya bisa B atau C, padahal saya udah buat tugas, udah ujian, atau kok saya dapat A ya, padahal nggak pernah buat apa-apa. Nah, itu namanya keberuntungan kali ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus sepakat. Jadi di sini bobot-bobot penilaiannya yaitu ada tugas-tugas yaitu 15%, kemudian bobot di sini diberikan bobot 15%, UAS kalian akan diberikan bobot 20% dari nilai kalian. Nah, nilai terbesar kalian adalah praktek. Kalian memiliki goal-nya nanti di CPL-nya nanti kalian memiliki usaha yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Usaha itu yang bisa kalian tunjukkan melalui bukti-buktinya. Artinya nanti ada semacam monefnya, monitoring dan evaluasinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalian berdiskusi, berbrainstorming selama kuliah berlangsung. Nah, ini CPL-nya, bobot penilaiannya menjadi 100%. Nah, ketika ini nilainya sudah kita presentasekan, baru kalian akan kita berikan nilai A apabila ring kalian di sini bisa mencapai di atas 80. Jika B, 70 sampai 79. Nah, jika kalian ada di posisi D, nah ini mohon maaf sekali ya, kalian harus mengulang. Nah, bagaimana kalau saya dapat C, Bu? Boleh nggak saya mengulang? Karena saya mau silakan ya. Kalau kalian tidak puas, mau indeks prestasinya lebih tinggi, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kita dulu ya. Nah, sebelum kita ke kuliah inti, Ibu akan ini ya, buka tanya jawab dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira kesepakatan tadi ada yang mungkin masih dinegosiasi ya, karena ini adalah menyangkut nilai kalian. Oke, siapa yang mau bernego tentang nilai ya? Siapa tahu mungkin ada yang kalian kurang setuju ya. Kita masih bisa kok, nanti bisa kita sepakati lagi, karena ini adalah kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pengajar, dosen pengampu ya. Oke, ada pertanyaan? Baik Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, oke. Siapa ya? Oh, Yuswarman ya. Oke, silakan. Tadi kan ada di bobot penilaian. Ya. Untuk nilai kehadiran atau nilai absensi itu dimasukkan di bobot yang mana ya Bu? Oke, bagus sekali ya. Berarti tentang absensi ya Gus? Ya. Oke, bagus sekali ya. Oke, ini jeli sekali ya, karena memang Gus Warman tidak melihat di sini di manakah absensi, padahal kalian tiap minggu harus hadir seperti itu ya. Oke, untuk kuliah sekarang kita active learning, di e-learning, absen memang tetap akan kita menjadikan acuan ya. Namun karena CPL daripada mata kuliah ini adalah kalian memiliki realisasi bisnis, absen itu nanti Ibu akan gabungkan pada saat kalian praktek ya. Di sini nanti masuk Gus ya, bobotnya dan keaktifan dalam diskusi. Di sini absen itu akan saya tambahkan ya. Tetap kita akan menghitung jika absen kalian di bawah 80%, itu juga akan memperkecil nilai ini juga ya enggak? Kalau absennya kecil lalu kita bebankan ke
ke praktek, meskipun praktek kalian bagus tapi kalian nggak pernah hadir, tentu akan mengurangi nilai di sini. Seperti itu, nggih. Ya Gus ya. Gimana, setuju semua? Setuju, Bu. Oke, Setuju, Bu. setuju. Nah, Baik, Bu, saya izin bertanya. siapa ya? Oh, Dayu ya. Oke. Iya, Bu, saya Silakan. Dayu. Mengenai bobot penilaian juga, Bu. Tadi sempat saya lihat ada 15% untuk tugas dan 45% itu untuk praktek. Jadi kalau misal bisa nggak kita minta untuk praktek dan tugas itu digabungkan menjadi satu, Bu? Oke, bagus sekali ya. Sekian, Bu. Kalian udah capek gitu ya, praktek-praktek gitu ya, terus buat tugas lagi kan, tuh ntar nanti nggak kekejar gitu ya. Bagus Dayu ya. Cuman memang tugas itu sebenarnya adalah mengarah kepada prakteknya. Nah itulah makanya Ibu buatkan tugas. Jadi kalian searah, jadi nggak merasa buat tugas, tapi itu adalah on the way menuju praktek. Nah contohnya ini nih, tugas yang pertama adalah buat bisnis plan. Nah tentunya kalian sebelum buat bisnis kan harus buat bisnis plan dulu. Nah jadi pada saat nanti minggu ke-7 kalian buat bisnis plan. Nah itu nanti goalnya kita jadikan kalau kalian belum kelar ngerjainnya di pada saat kita kuliah, kalian bisa nanti di rumah seperti itu ya. Itu kita akan jadikan tugas. Cuman bisnis plan-nya itu memang yang dijadikan tugas yang individu ya. Jadi di sini kan ada kelompok nih, nanti juga kalian buat yang individu. Nah itu yang akan dijadikan tugas gitu. Jadi kalian tidak merasa buat tugas baru lagi, enggak, tapi itu adalah tugas kelengkapan menuju memiliki merealisasikan bisnisnya. Begitu nggih, Dayu nggih? Paham nggih? Oke, Bu. Ya, Bu. Semua, Bu. Gimana? Semua setuju ya? Tugasnya itu hanya membuat bisnis plan ya, dan itu juga menjadi syarat kalian untuk buat bisnis ya, supaya kalian bisnisnya lancar. Jadi harus dibuatkan rencana bisnisnya dulu ya. Seperti itu. Oke. Nah, karena tadi mengenai kesepakatan mata kuliah, sudah ya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, kita sepakat ya. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan karena kok nilai saya seperti ini, seperti itu ya. Oke, kita akan masuk kepada kuliah inti kita, yaitu tentang kewirausahaan ya, kuliah pelatihan kewirausahaan. Oke, saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya, kalian sudah tahu ini fotonya pada zaman dodol ya, jadi tidak usah dilihat ya. Jadi saat ini Ibu menjadi Kaprodi ya, artinya ketua prodi daripada jurusan kewirausahaan. Dan saat ini Ibu juga sama seperti rekan-rekan semua, Ibu juga seorang mahasiswa ya di program studi ilmu manajemen di Udayana. Oke. Nah, kita akan flashback dikit dulu ya, brainstorming nih, Ibu ingin dengar dari kalian. Saat ini selain Penny, siapa lagi ya yang memiliki usaha? Ada? Dewa Gede. Siapa? Dewa Gede. Oh, Dewa Gede punya ya. Oke. Tentunya saya yakin ya rekan-rekan semuanya juga pasti memiliki usaha ya. Kadang-kadang apalagi yang cewek-cewek ya, online ataupun offline ya. Jadi tentunya yang kita akan belajar di sini adalah tentang wirausaha. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalian mau jadi wirausaha atau mau jadi karyawan? Saya ingin dengar jawabannya. Sebentar, ini tunjuk ya. Oke, Bahtiar. Wah, Bahtiar nih senyum-senyum nih. Udah tahu nih Bahtiar pengennya jadi apa nanti. Wirausaha atau karyawan, Bahtiar? Kalau saya sendiri wirausaha, Bu. Iyalah. Selain bisa manage waktu, kita juga bisa istilahnya secara tidak langsung investasi lah. Bagus, investasi ya, investasi ilmu ya. Sukses sekarang bagus sekali. Jadi menjadi wirausaha atau karyawan itu adalah pilihan ya. Jadi kalau kalian memang saat ini berada di jurusan wirausaha, tentunya kalian harus memilih wirausaha ya enggak? Atau Bu, saya mau jadi karyawan dulu deh karena saya mau berlatih. Boleh nggak Bu? Boleh, kenapa tidak ya? Karena menjadi wirausaha itu adalah hal yang paling berat ketika kita mengambil keputusan untuk bertanggung jawab terhadap diri kita, ya.
Karena menjadi wirausaha kalian menjadi segalanya, menjadi karyawan, menjadi bos, kemudian dari istilahnya dari tukang sapu sampai bos pun itu adalah kalian ya. Jadi kalian harus siap. Oke. Kemudian ini nih, Bahtiar tadi pengennya jadi wirausaha ya. Nah, udahkah Kak sudah siap dengan ini semua gitu loh. Wah, kalau saya mau jadi wirausaha, udah nggak saya memiliki minat? Sudah nggak saya termotivasi? Sudah nggak saya berani menanggung risiko? Sudah nggak saya berani memegang tanggung jawab? Kemudian, apa nanti bisnis saya? Kemudian, apa syarat-syarat saya untuk menjadi wirausaha? Dan terakhir, bagaimana saya memberikan arti terhadap orang lain ketika saya menjadi wirausaha? Kok banyak sekali yang dipikirkan, Bu? Jadi takut saya berwirausaha, ntar Bahtiar jadi karyawan nanti ya. Enggak ya, artinya ini Ibu sebutkan beberapa hal yang kalian bisa jadikan acuan ketika ingin menjadi wirausaha. Nah, ini akan kita bahas nanti selanjutnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lihat. Nah, ini nih tadi Bahtiar nih bagus sekali. Kenapa perlu wirausaha? Nah, Bu, zaman Covid, Bu, susah sekali cari kerja. Ada yang gitu kan? Jadi saya cari wirausaha aja deh. Tapi ada juga, Bu, saya tuh udah punya usaha banyak, Bu. Jadi, ya aktualisasi aja. Prestise katanya kan. Yang penting punya usaha, padahal punya orang tua seperti itu ya. Jangan ya, artinya aktualisasi diri yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian dari ilmu yang kalian miliki sehingga kalian berani mengambil keputusan untuk menjadi wirausaha. Nah, kalau yang 3 nih, ini pasti nih. Tadi mungkin aja Bahtiar belum nyebutin ya. Pastilah untuk penghasilan. Nggak mungkin dong Penny dari pagi sampai malam di toko cuman hanya untuk gagah-gagahan, enggak ya? Pasti untuk penghasilan ya. Kemudian, ada nggak yang mengembangkan hobi? Pasti. Ibu sekarang tanya nih. Tadi Dewo ya yang bilang punya usaha ya. Bener nggak Dewo? Ada Dewo tadi ya? Bener Bu, iya. Dewo, usahanya di bidang apa Dewo? Usaha saya kebetulan di bidang makanan food stuff, pangan Bu. Food stuff. Dewo hobi nggak dengan makanan? Tentang hal-hal yang berbau makanan? Sebenarnya bukan makanan sih, tapi lebih ke desain produknya, Bu. Oh, Desain kemasannya. Iya. Dewo senang nggak mendesain? Senang. Senang ya. Senang, Jadi ya. berarti Dewo benar-benar kerja berdasarkan hobi ya? Iya, bisa dibilang begitu, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi ini yang dimaksudkan ketika kita kerja sesuai dengan hobi kita, maka kita tidak seperti bekerja setiap harinya, tapi seperti mengerjakan hobi ya. Jadi mewirausahakan itu adalah mengembangkan hobi kita. Kita mengerjakan hobi tapi dapat uang ya. Nah, yang kelima, suka nggak pada tantangan? Nah, jika kalian tuh sukanya pada rutinitas yang sama, pagi jam 5, jam 6 bangun, makan, ganti baju, ngabsen kantor, duduk, rokok, pulang. Kalau memang hobinya seperti itu, jangan jadi wirausaha ya. Itu kalian sukanya pada rutinitas. Itu cocoknya menjadi apa tadi? Karyawan. Karyawan itu istilahnya 85. Pulang pergi jam 8, pulang jam 5. Jadi yang suka-suka pada tantangan ini adalah orang-orang yang memang memiliki jiwa wirausaha, ya. Oke, kemudian, nah, bagaimana hakikat konsep dasar berwirausaha? Apa itu pengertian kewirausahaan? Faktor-faktor motivasi kewirausahaan. Nah, ini sudah nanti kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Karena pertemuan hari ini kita sudah melewati. Oke, rekan-rekan semua. Jadi pada hari ini kita sudah melaksanakan kuliah dari sesi yang pertama. Minggu depan kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu kita akan masuk ke penjelasan tentang lanskap bisnis ya, sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah kita sepakati. Nanti kontrak kuliah kan kalian dapat semua ya. Nah, itu kalian juga bantu mengingatkan kepada dosen bahwa pembahasan kita week per weeknya itu apa, seperti itu ya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kalian selalu berbahagia, tetap jaga kesehatan ya. Di musim pandemi ini semoga kalian semuanya sehat. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam ya. Terima kasih. Selamat malam. Demikian cuplikan daripada micro teaching tentang mata kuliah pelatihan kewirausahaan yang saya ambil. Semoga video ini berkenan dan menjadi referensi untuk mata kuliah pelatihan kewirausahaan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semangat pagi dan sampai jumpa.